Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi nih di channel YouTube Mom Faiz Kenji. Apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Dimurahkan rezekinya dan dipermudah segala seluruh urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa share rutinitasku di pagi hari yang diawali dengan membersihkan rumah yang sangat berantakan ya. Dan kenapa sih rumahnya bisa seberantakan gitu? Jadi sini aku mau bercerita ya teman-teman ya. Dan di waktu malam itu aku sudah tidak ngapain-ngapain lagi ya, sudah tidak beraktivitas lagi, melainkan di malam hari di situ aku lagi edit video dan dubbing seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau malam hari tidak ada aku melakukan aktivitas sama sekali ataupun menyapu dan membersihkan rumah. Makanya itu di sini pun rumahku kalau pagi hari itu sangat berantakan seperti itu ya. Setiap orang mau dong ya kita punya rumah terlihat bersih dan tertata rapi ya kan teman-teman. Tapi kenyataannya yang sering terjadi kondisi rumah dalam keadaan berantakan, apalagi yang mempunyai balita seperti aku dan enggak tertata rapi dan debu cepat menyebar di mana-mana. Nah, inilah salah satu tips aku agar rumah aku bisa selalu terlihat rapi dan bersih. Nah, di sini pun aku kembalikan barang ke tempat semula ya, dan di sini pun aku langsung mengelap-ngelap meja. Nah, di sini supaya rumah terlihat rapi adalah kembalikan barang-barang pada tempatnya. Nah, di sini misalnya barang-barang mainan yang sudah dipakai, segera aja anak untuk kembali dibereskan ke rak mainan. Lanjut, singkat cerita, di sini pun aku nggak lupa juga mengelap-ngelap meja bagian dapur ya teman-teman. Di sini tadi aku udah mengelap dispenser itu, lalu nggak lupa juga aku elap juga magicomnya. Setelah itu disusun ataupun dikembalikan barang-barang kepada tempatnya ya, ke tempat piring kotor seperti itu ya. Dilap-lap supaya bisa tertata rapi dan bersih seperti itu. Mempunyai rumah yang bersih tentunya menjadi impian bagi setiap pemilik rumah ya kan teman-teman. Nah, di sini dengan kondisi bersih dan rapi akan menumbuhkan mood atau semangat bagus dalam diri kita ya kan. Nah, yang kerap jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membersihkan rumah dengan cepat dan mudah. Nah, di sini inilah salah satu caraku membersihkan rumah dengan cepat ya. Nah, di sini aku mau sedikit kasih saran sama teman-teman, nggak perlu terbebani dengan pekerjaan rumah ya. Di sini tips membersihkan rumah dengan cepat. Tanamkan niat dan tekad yang kuat ya teman-teman. Yang kayak kita ketahui membersihkan rumah sebuah kegiatan yang terbilang susah gampang gitu ya kan, yang maksudnya memang kita kerap kali tidak memiliki waktu dan malas bergerak untuk membersihkan ruangan ya kan. Nah, di sini pertama dengan cara menanamkan niat dan tekad dalam hati untuk membersihkan rumah kita masing-masing ya. Dan di sini kalau teman-teman pengennya rebahan terus tapi rumahnya berantakan, malas membersihkan, yaitu di sini bersihkan dulu dari yang paling mudah ya teman-teman. Nah, di sini mulailah membersihkan dari bagian yang paling mudah terlebih dahulu ya. Kayak dimulai dari kamar tidur dan lalu ke kamar mandi, setelah itu ke dapur dan seterusnya kayak ini ya, kayak ruang tamu yang sedang aku sapu sekarang gitu. Nah, di sini pun sudah sudah mau selesai menyapunya, sudah menuju keluar, dan sini nggak lupa juga aku sapu-sapu juga ya terasnya seperti itu. Lalu aku buang-buang lah yang nggak perlu dipakai ya kan, kayak sampah-sampah yang terceceran di halaman itu, langsung aku sapu lagi.
Oke, lanjut ceritanya. Di sini pun sudah selesai aku menyapu bagian luarnya dan nggak lupa juga aku mau mengepel ya, mengepel bagian dalamnya teman-teman. Di sini tadi aku udah menyiapkan cairan untuk mengepel yaitu Wipol ya untuk anti serangga dan seluruhnya lah ya gitu kan, kayak anti serangga, anti lalat, anti semuanya lah ya kan. Nah, di sini pun aku langsung mengepel di bagian yang paling mudah dulu ya dan di bagian paling sudut dulu biar supaya kena semua dia pelannya ya teman-teman. Nah, di sini aku mau tanya teman-teman itu kalau ngepel berapa kali dalam seminggu ya teman-teman. Kalau aku sih tergantung rumah ya, tergantung kondisi rumah. Kalau rumahnya seminggu itu nggak ada kotor ya nggak mungkin kotor ya kan, namanya mempunyai balita pasti setiap harinya kotor. Di sini pun aku kalau mengepel itu kalau nggak malas 2 hari sekali ya teman-teman. Tapi kalau udah rumahnya udah kayak berpasir-pasir gitu rasanya ngeres gitu dipijak ya kan. Jadi aku memutuskan walaupun setiap hari mengepel nggak apa-apa ya teman-teman, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya kan. Dan inilah caraku agar rumah terlihat rapi dan bersih ya teman-teman. Di sini aku memutuskan untuk setiap hari mengepel, membersihkan rumah. Kalau ada barang-barang yang berantakan langsung disusun kepada tempatnya kembali ya. Dan di sini pun singkat ceritanya sudah selesai mengepel bagian dalamnya, langsung aku menuju ke bagian terasnya ya atau bagian halamannya gitu ya teman-teman. Karena terasku itu masih menyatu dengan halaman ya kan, masih sebagian di lantai, sebagian lagi belum. Jadi doakan saja Momfaiz Kenji mempunyai rezeki biar bisa terbangun ke seluruh depan lantainya seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah selesai aja mengepelnya ya teman-teman. Di sini pun aku langsung menaruh keset kaki ya. Dan setelah itu kain pelnya ini aku peras dan langsung aku jemur ya biar supaya dia kering dan awet seperti itu ya. Nah, nggak lupa juga bekas pelan itu tadi langsung aku percik-percikkan ke halaman itu, karena ini tadi kan air Wipol ya teman-teman, dan aku kalau mengepel itu 2 kali mengganti airnya ya. Dan di sini pun airnya nggak jorok banget ya, jadi aku percik-percikkan ke halaman supaya di halaman itu nggak ada lalat dan nggak ada kayak serangga-serangga kayak semut gitu ya. Nah, setelah itu nggak lupa juga aku sapu di halaman itu ya, karena kan banyak debu-debunya ataupun pasir-pasirnya. Jadi di sini biar semua merata, air-airnya itu langsung aja aku sapu-sapu ya ke aliran airnya seperti itu ya, biar rumahnya terlihat rapi dan nyaman ditempatin. Oh ya, di pagi menjelang siang hari ini kegiatan teman-teman lagi apa nih? Apakah sama kegiatannya sama aku, Momfaiz Kenji? Nah, kalau sama boleh kali katakan hadir di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Lanjut, setelah selesai semua aku membersihkan rumah dan rumahnya udah rapi dan nyaman, dan gak lupa juga di sini pun aku memandikan si Pais ya, karena dia udah merasa gerah dan panas gitu, jadi dia minta mandi. Setelah ini mandi itu tadi aku langsung memakaikan dia baju. Gak lupa juga aku oles-oleskan minyak ya teman-teman, dan bedak anti keringat ataupun anti gatal seperti itu ya, karena dia itu orangnya mudah sekali kayak keringat buntat gitu ya, kayak bintik-bintik kecil-kecil gitu. Jadi dia ini khusus aku kasih bedak yang anti keringat gitu ya, anti keringat buntat seperti itu ya kan teman-teman. Mungkin teman-teman juga pada tahu ya kan bedak anti gatal-gatal gini. Nah, di sini pun aku langsung memakaikan dia bedak. Aku tuh paling seneng kalau anak-anak itu kalau habis mandi bedaknya itu tebel gitu di muka biar supaya seger aja kelihatannya. Aku sih seneng sekali, tapi kalau anakku ini nggak suka ya kalau tebel-tebel ataupun disisiri gitu.
Dan di sini teman-teman ada nggak yang kayak aku? Kalau melihat anak-anak yang tebel bedaknya itu kayak serasa seger ataupun fresh gitu. Kalau ada bisa kali tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Oke lanjut, setelah selesai memakaikan baju si Pais, di sini pun aku nggak lupa juga untuk menyulangi dia makan ya, karena perut dia udah terasa lapar dan tadi pagi dia hanya sarapan susu dan roti jam 7 pagi dan dia langsung meminta makan. Dan kenapa di sini dia itu masih aku sulangin makan teman-teman? Sebenarnya dia itu udah pandai ya makan sendiri, tapi lama gitu dan belepotan gitu ya teman-teman, jadi aku kurang sabar gitu dan gak sabarnya aku langsung aja aku sulangin. Jadi nggak apa-apa lah ya kan, masih 4 tahun disulangi, badannya aja yang kelihatan besar tapi umurnya masih kecil ya teman-teman. Dan di sini pun nggak lupa juga aku selang menyulangi si Pais makan, aku nggak lupa juga menonton video teman-teman yang singgah di berandaku ya. Dan di sini inilah yang kulakukan setiap hari ya teman-teman. Kalau lagi menyulangi anak-anak si Pais anakku, aku nggak lupa menonton dan singgah di video teman-teman ya. Lagi menonton video gitu kan, biar nggak kerasa gitu bosannya gitu nungguin dia ngunyah nasi itu lama banget ya kan. Jadi aku sempatkan untuk menonton video teman-teman gitu ya. Yang pasti video teman-teman semua aku tonton yang lewat di berandaku ya teman-teman ya. Dan di sini pun aku seneng aja gitu melihat kayak konten-konten a day in my life gitu ya kan. Jadi sama kayak rutinitas ibu rumah tangga gitu. Jadi bisa tambah semangat melakukan aktivitas di rumahnya ya. Oke, singkat cerita lanjut. Di sini pun kegiatan terakhirku yaitu mencuci piring ya teman-teman. Karena piringnya udah menumpuk dan minta dimandiin juga. Di sini aku langsung membasuh piring satu persatu ya. Dan teman-teman udah pada cuci piring belum? Kalau belum, ayo barengan kita cuci piring biar cuci piringnya lebih tambah semangat dan bisa menambah moodnya. Oke, setelah selesai semua digosok tadi piringnya. Biasanya sih aku kalau mencuci piring dihabiskan dulu digosok semuanya ya teman-teman, nggak kayak dicuci setengah baru dibilas, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku kalau mencuci piring itu digosok semua sampai udah tergosok lah semua ya kan, udah kena busa semua. Jadi di sini aku langsung membilasnya biar supaya tinggal bilas dan sudah selesai semuanya kayak gitu ya. Dan di sini biasanya pun aku kalau mencuci piring itu 1 hari 2 kali ya teman-teman, biar nggak menumpuk gitu. Kalau bisa-bisanya aku nyuci piring 1 kali 1 hari itu udah banyak banget ya teman-teman, karena aku itu kalau masak itu yang kayak boros gitu piringnya ya. Jadi kayak tempat bawang ini untuk merajang bawang seperti itu. Nah, singkat cerita sudah selesai mencuci piringnya dan kegiatanku pun sudah selesai juga. Di sini nggak lupa juga aku gosok-gosok wastafelnya biar supaya nggak bau amis ya tentunya. Dan di sini pun aku tipe orang yang kayak nggak suka minyak gitu yang lengket di wastafel gitu ya teman-teman, karena minyak itu bisa mengundang lalat datang ke dapur kita ataupun wastafel kita. Dan di sini aku setelah selesai mencuci piringnya, aku pun langsung menggosok-gosok saringannya dan menggosok semua seluruh wastafel ini ya teman-teman. Oke, sampai sini kegiatan aku dulu ya. Terima kasih yang udah nonton videoku sampai selesai. Jika ada kritik dan saran boleh kali disampaikan ya. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.